Kalian suka sama Transformer? Penasaran bagaimana kelanjutan dari franchise ini? Nah, kebetulan beberapa waktu belakangan ini beredar kabar kalau film ke-7 franchise ini sudah siap untuk ditayangkan. Bakalan seperti apa filmnya? So, Universe, let's talk about it. Buat kalian yang belum tahu, mega franchise yang dimulai sejak tahun 2007 ini sekarang akan memiliki film terbaru yang akan menjadi sequel dari film terakhir yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu, Bumblebee. Bumblebee sendiri merupakan film ke-6 yang berfungsi sebagai tombol reset untuk franchise ini. Digadang-gadang akan mengadaptasi cerita Beast Wars. Film ini akan disutradarai oleh Steven Caple Jr. Dan nama Michael Bay sepertinya masih akan terlibat dalam pembuatan film ini, namun kali ini kapasitasnya adalah sebagai produser. Judulnya adalah Transformers Rise of the Beast, dengan beberapa karakter yang sudah dikonfirmasi akan kembali ke franchise ini, dengan beberapa karakter lainnya yang mungkin menjadi debut untuk penampilan live action mereka. Beberapa bulan yang lalu, sang sutradara sempat membagikan beberapa foto yang dia share di akun IG-nya yang memperlihatkan sejumlah kendaraan yang tentu saja berkaitan dengan Transformer. Ini sekaligus menjadi konfirmasi bahwa Autobots akan kembali dihadirkan dalam film ini, dan yang jelas menjadi kelanjutan yang sempurna untuk ending film Bumblebee yang memperlihatkan Bumblebee akhirnya reuni dengan Optimus Prime. Because of you, we have a future. Rencananya film ini akan menghadirkan 3 faksi dari Transformer, yaitu Autobots, Terrorcons, dan Predacons yang akan terlibat konflik masa lalu yang juga akan melibatkan tentu saja dari faksi manusia. Selain ketiga faksi dari Transformer tersebut, kabarnya juga akan dihadirkan faksi Maximals yang merupakan keturunan dari Autobots. Sama seperti Autobots yang kita kenal selama ini, Maximals juga merupakan sebuah faksi Transformer yang tergolong heroik. Bedanya, kalau Autobots berubah menjadi kendaraan modern, nah Maximals ini kalau berubah dia akan mengambil bentuk sebagai binatang pseudo-organik atau robotik yang menjadi mode alternatif hingga bisa bergabung dengan kehidupan di alam semesta yang mereka tinggali. Ada beberapa anggotanya yang terkenal, di antaranya adalah Optimus Primal yang mengambil bentuk hewan gorila. Ini merupakan pemimpin dari faksi Maximals ini. Lalu ada Rhinox, dari namanya saja tentu saja kalian tahu kalau dia mengambil bentuk sebagai badak. Lalu juga ada Cheetor yang mengambil bentuk sosok cheetah yang juga merupakan sosok yang mengidolakan Optimus Primal sebagai pemimpinnya, dan masih banyak lagi, termasuk salah satunya adalah Dinobot. Awalnya Dinobot ini sebenarnya merupakan anggota dari Predacons, saingannya Maximals. Tapi Predacon ini sebenarnya berada di sisi jahatnya yang diceritakan merupakan keturunan dari Decepticons. Mereka dipimpin oleh Megatron, tapi ini berbeda dengan Megatron yang kita kenal. Ini merupakan Beast Megatron. Karena diadaptasi dari Beast War, maka Megatron versi ini adalah Megatron versi zaman purba yang mengambil bentuk binatang buas dan dia mampu mengubah dirinya menjadi T-Rex berwarna ungu. Karakter ini bahkan menjadi salah satu Cybertronians yang paling kuat dalam saga Beast Wars. Namanya sendiri memang diambil dari mitologi Megatron. Lalu faksi yang satunya lagi mungkin merupakan faksi yang asing di telinga kalian, yaitu Terrorcons. Sebenarnya mereka merupakan subkelompok dalam ras Decepticons yang melakukan debutnya dalam serial kartun Transformer Generation 1. Mereka terdiri dari Hangar yang menjadi leader atau pemimpin mereka yang bisa berubah menjadi naga berkepala 2. Lalu ada Blood yang mengambil bentuk mode alternatif tikus tanah, serta ada Reaper Sniper yang bisa berubah menjadi mode alternatifnya binatang mirip hiu. Juga ada Sinner Twin yang bisa berubah menjadi monster seperti anjing, dan ada Cutthroat yang bisa berubah menjadi binatang monster seperti burung. Terrorcons ini juga kadang-kadang memasukkan Cindersaur sebagai anggotanya. Agak mengejutkan juga kalau misalnya faksi yang ini yang akan diangkat sebagai villain untuk Transformer Rise of the Beast, karena pada dasarnya faksi ini tidak begitu kuat. Bahkan Autobots bisa dengan mudah mengalahkan mereka, kecuali jika keseluruhan anggota dari Terrorcons ini bergabung menjadi satu kemudian berubah menjadi robot raksasa yang kita sebut sebagai Abominus. Sebuah sinopsis singkat juga sudah dirilis yang mana film ini kabarnya akan menceritakan 7 tahun setelah kejadian pada tahun 1994 yang diceritakan dalam film spin-off Bumblebee yang melibatkan sepasang arkeolog dari Brooklyn yang tersandung masalah dan terlibat dalam konflik antara 3 faksi Transformer yang kita sebutin tadi, Maximals, Predacons, dan Terrorcons. Terlepas dari rencana besar, film tersebut akan memperkenalkan 3 faksi robot yang mungkin terdengar baru di telinga kalian sebagai orang yang pernah menonton film-film Transformer live action.
Action, ada sebuah teori yang cukup populer di kalangan penggemar yang menyebut potensi big bad villain untuk film Transformers Rise of the Beast ini. Dan villain tersebut adalah Unicron. Teori ini juga tidak asal muncul karena diambil berdasarkan foto set lokasi syuting Transformers Rise of the Beast yang mengungkap pemimpin Terrorcons memiliki simbol Unicron di kapnya. Unicron sendiri merupakan salah satu karakter yang pernah muncul dalam film Transformers The Last Knight yang bisa dikategorikan sebagai film terakhir atau pamungkas dari franchise Transformers sampai dengan sekarang ini sebelum direboot ke dalam film spin-off Bumblebee. Sayangnya, nasib Unicron dalam film The Last Knight sangat menggantung dengan ending yang memperlihatkan Quintessa yang menyamar ke dalam bentuk manusianya dan menawarkan kepada para ilmuwan di bumi untuk mengendalikan Unicron. Don't touch him. He doesn't like it. Unicron, but I could show you how to kill him. Siapa sebenarnya Unicron ini? Dalam franchise Transformer, dia ini pada dasarnya adalah villain besar yang dikategorikan sebagai sebuah planet hidup. Berbeda dengan Transformer lainnya, Unicron ini mode alternatifnya dia bisa berubah menjadi bentuk planet dan memiliki 6 tanduk yang berfungsi sebagai sayap. Nah, dalam mitologi Transformer, Unicron ini memiliki perselisihan atau persaingan dengan Quintessa yang juga sebenarnya dikategorikan sebagai planet hidup juga. Dan kisah ini sudah sempat disinggung dalam film Transformer The Last Knight yang juga sudah sempat kita rewatch. Unicron juga terkategori sebagai planet hidup yang jahat dan memiliki saudara kembar yang sebenarnya merupakan musuh bebuyutannya, yaitu Primus. Meskipun mereka merupakan saudara kembar, namun mereka sebenarnya berkebalikan. Unicron ini dikenal sebagai penguasa kekacauan atau Lord of Chaos atau Chaos Bringer, sementara Primus justru dikenal sebagai The God of Creator atau dewa pencipta Transformer yang tentu saja berada di sisi baik. Primus pada akhirnya mengubah dirinya menjadi planet Cybertron yang kita kenal selama ini. Inilah akar perselisihan antara Autobots dan Decepticons. Dalam animasi Transformer yang dirilis pada tahun 1986, Unicron menggunakan tubuh sesosok Decepticons untuk menciptakan Scourge. Lalu secara terpisah, di komik Transformer Armada yang dirilis pada tahun 2003, Unicron diceritakan menculik 4 karakter yang masing-masing adalah Rhinox, Airazor, Terrorzor, dan Cheetor. Lalu dalam kontinuitasnya, keempat karakter ini akhirnya berubah menjadi Herald of Unicron yang diatur untuk membawa kehancuran dan kematian. Nah, berdasarkan kisah dari sumbernya tersebut, tentu saja membawa kita ke teori yang tadi, bahwa Unicron adalah dalang atau musuh besar di balik semua ini. Dari gambar atau foto set lokasi syuting yang dibagikan di akun IG milik sutradara Transformers Rise of the Beast Stephen Caple Jr. menunjukkan bahwa pemimpin Terrorcons memiliki simbol Unicron di kapnya. Nah, pemimpinnya di sini berbeda dengan originnya dari sumber aslinya. Kalau pemimpin Terrorcons itu diceritakan adalah Hangar yang bisa berubah menjadi naga berkepala 2, sementara untuk versi live actionnya sepertinya akan dirubah. Dalam film ini, Terrorcons tidak akan dihadirkan ke dalam bentuk monster seperti dari sumber aslinya tersebut, melainkan akan memiliki mode alternatif seperti mobil yang terlihat sangar dengan warna yang cenderung gelap, dan Scourge sepertinya akan ditunjuk sebagai pemimpin dari Terrorcons dalam film ini. Meskipun plotnya masih dirahasiakan sampai dengan sekarang, Transformers Rise of the Beast jelas sangat memungkinkan memakai Unicron kembali untuk dijadikan sebagai ancaman besar yang akan membuat Autobots dan Maximals bersatu untuk melawan ancaman baru mereka, yaitu Terrorcons. Meskipun di sumber aslinya, baik itu di series kartun ataupun di komik, Terrorcons ini bukan merupakan ancaman besar untuk Autobots, namun dengan kehadiran Unicron di belakang mereka, tentu saja bisa dijadikan sebagai alasan bahwa mereka sebenarnya merupakan ancaman yang jauh lebih besar daripada yang kita kira selama ini. Dengan film ini akan menjadi sebuah film petualangan untuk berkeliling dunia ketika Optimus Prime akan melakukan perjalanan ke Peru untuk mencari faksi Maximals, maka kemungkinan Unicron juga akan diceritakan mengumpulkan Terrorcons untuk menciptakan kekacauan dan penghancuran yang memungkinkan kita untuk melihat pertempuran terakhir melawan pasukan gabungan antara Maximals dan Autobots melawan Terrorcons tadi. Dari foto yang dibagikan oleh sang sutradara, kita bisa melihat ada 3 robot yang akan menjadi anggota dari Terrorcons yang sudah dikonfirmasi akan hadir dalam film ini. Scourge sendiri akan mengambil mode alternatifnya sebagai truk Kenworth berwarna hitam, sementara Terrorcons yang lainnya mengambil bentuk mobil Nissan Skyline berwarna abu-abu, dan satu Terrorcons lainnya berbentuk truk derek yang berwarna orange. Sementara untuk faksi Autobots kembali sudah dikonfirmasi bahwa Optimus Prime akan kembali dan akan mengambil mode bentuk alternatifnya sebagai truk Freightliner berwarna merah dominan, serta Bumblebee yang kembali akan mengambil bentuk alternatifnya sebagai mobil
Chevrolet Camaro klasik kuning, lalu ada Mirage yang mengambil bentuk Porsche berwarna abu-abu, Wheeljack dalam bentuk VW Kombi berwarna coklat, dan juga RC ke dalam bentuk motor Ducati berwarna merah. Yang jelas keputusan untuk menampilkan faksi baru dari ras Cybertronian ke dalam film Transformer Rise of the Beast ini bisa dibilang sebagai sebuah keputusan yang menarik, karena akhirnya kita bisa kembali melihat mega franchise ini bisa berkembang dan memperluas universe mereka, yang mana dari sumber awalnya saja, baik itu dari komik maupun dari series kartun, sebenarnya juga sudah mengusung konsep multiversal. Dan kalau memang Unicron yang di set up sebagai big bad villain untuk film ini, maka tentu saja itu akan menjadi sebuah kisah yang menjanjikan. Apalagi memang sudah dikonfirmasi bahwa film Transformer ke-8 dan ke-9 akan dikerjakan setelah dirilisnya film Transformer Rise of the Beast ini. Apalagi selama ini franchise Transformer kan selalu bergantung terhadap villain yang sama terus, yaitu Megatron. Padahal sebenarnya dari sumber aslinya ada begitu banyak villain yang bisa dihadirkan ke dalam live action ini. Jadi untuk saat ini kecilkan saja ekspektasi kalian untuk bisa melihat kembali Decepticons sama seperti di film-film sebelumnya. Peter Cullen dipastikan akan kembali mengisi suara Optimus Prime, sementara sudah dikonfirmasi juga kalau pengisi suara dari Optimus Primal adalah Ron Perlman, dan dua karakter utama kita akan diperankan oleh Anthony Ramos yang akan memerankan karakter Noah, serta ada Dominic Fishback yang akan memerankan karakter Elena. Filmnya sendiri dikabarkan sudah menjalani proses syuting dan sekarang sudah masuk ke dalam tahap post production, yang artinya film ini sebentar lagi siap-siap akan mengeluarkan first look atau teaser atau bahkan mungkin trailer, karena rencananya film ini akan dirilis di bioskop di seluruh dunia pada tanggal 9 Juni tahun 2023, yang berarti tidak lama lagi kan. So itu dia pembahasan kita mengenai teori yang berkembang di kalangan fans mengenai villain yang akan dihadapi oleh Transformer dan potensi trilogi baru untuk mega franchise Transformer ini ke depannya. Bagaimana pendapat kalian? Atau mungkin kalian punya teori lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya Universe. Sebelumnya saya pengen mengajak kalian juga untuk bergabung menyisihkan sedikit pendapatan kalian untuk membantu teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah bencana alam di berbagai tempat di tanah air melalui semangatbantu.com. Proses penyaluran bantuannya sendiri sudah terrealisasi, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah ikutan berpartisipasi untuk membantu teman-teman dan saudara-saudara kita. Untuk kalian yang masih pengen ikutan dan mungkin baru pengen ikutan, linknya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Berapapun nilai yang kalian sumbangkan, semoga bisa bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton, serta terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.